Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari? Semoga puasa kalian lancar ya. Kalian aku Raffi, jadi di video kali ini kita bakal nge-share materi tentang penghitungan pendapatan nasional. Jadi di video ini kita tuh bakal ada ngitung-ngitungnya. Tapi sebelum kita masuk ke hitung-hitung, pertama kita harus tahu dulu apa sih pendapatan nasional itu. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang bisa dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya itu dalam waktu setahun. Nah, gimana pendapatan itu mencakup faktor-faktor produksi yang ada di negara itu. Contoh itu kayak tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam ya. Nah, pasti kan pada bertanya dong, seberapa penting sih pendapatan nasional di suatu negara? Nah, pendapatan nasional ini penting dikarenakan pendapatan nasional itu adalah indikator utama dalam perekonomian suatu negara. Alasannya itu karena yang pertama, dengan pendapatan yang tinggi, nasional yang tinggi, negara itu bisa menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan fasilitas pendidikan seperti sekolah yang lebih baik untuk para penduduknya. Kemudian dengan pendapatan nasional yang tinggi, kita itu negara itu bisa melakukan investasi dan bisnis gitu, sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara itu secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu dengan pendapatan nasional yang tinggi itu bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara, jadi dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penduduknya itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu jika pendapatan nasional itu tinggi, negara itu bisa bersaing di kancah internasional gitu ya. Baiklah, kemudian itu adalah faktor yang mempengaruhi dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, gimana? Pertama, faktor yang pertama itu ketersediaan dan kualitas dari faktor produksi yang sudah disebutkan awal tadi, itu tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Nah, jika faktor produksi itu memadai, itu akan meningkatkan perekonomian dari negara itu, sehingga pendapatan nasional bisa meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah kemajuan dari teknologi. Kita kan sudah hidup di zaman yang bisa dibilang ya penuh serba teknologi. Jadi dengan teknologi yang maju itu bisa meningkatkan daya tambah pada pendapatan nasional dari negara itu. Kemudian yang faktor ketiga itu adalah tingkat pendidikan dan kualitas dari tenaga kerja. Nah, dengan tenaga kerja yang berkualitas itu dapat membuat nilai tambah pada bahan dan jasa yang dihasilkan oleh negara itu, sehingga perekonomian negara itu bisa meningkat. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara untuk menghitung pendapatan nasional. Kenapa sih pendapatan nasional ini harus dihitung? Hal ini karena hasil dari pendapatan nasional ini berguna untuk menghitung tingkat ekonomi suatu negara, dan juga dapat digunakan bagi pemerintah sebagai dasar untuk mengambil kebijakan ekonomi selanjutnya. Cara untuk menghitung pendapatan nasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan metode pengeluaran. Metode pengeluaran ini melibatkan pengeluaran seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Rumus untuk menghitungnya adalah J sama dengan C tambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Di sini C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Sekarang saya akan masuk ke contoh soalnya. Misal di sini konsumsi rumah tangganya ada 100 juta. Lalu investasinya ada 50 juta. Lalu pengeluaran pemerintahnya ada 80 juta. Lalu di sini ekspornya 10 juta dan impornya ada 5 juta. Dengan rumus ini kita dapat menjumlahkan hal yang diketahui di sini, yaitu di sini Y sama dengan C-nya di sini 100 juta ditambah I-nya 50 juta ditambah G-nya 80 juta ditambah X-nya di sini 10 juta dikurang I-nya 5 juta. Nah, di sini kalau kita jumlahkan dan hasilnya 230, ini 230 ditambah 5 juta berarti 235 juta. Nilai inilah adalah pendapatan nasionalnya.
Lalu yang kedua adalah metode pendapatan. Metode pendapatan ini didapatkan dari pendapatan dari hasil-hasil produksi seperti upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan perusahaan. Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Di sini Y adalah pendapatan nasional, R adalah sewa, W adalah wage atau gaji, I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Misal sewanya adalah 30 juta dan upahnya 40 juta. Lalu bunganya 10 juta dan keuntungannya 120 juta. Dengan rumus ini kita dapat menyelesaikannya, yaitu Y sama dengan R-nya di sini 30 juta ditambah W-nya 40 juta, I-nya bunganya di sini 10 juta dan ditambah keuntungannya 120 juta. Maka didapatkan hasil 200 juta. Nah, 200 juta inilah adalah nilai dari pendapatan nasional tersebut. Lalu yang ketiga adalah metode produksi. Metode produksi ini adalah yang didapatkan dari menambahkan nilai tambah dari faktor-faktor produksi. Yang ketiga, metode produksi. Misalnya contoh soalnya di sini, misal ada perusahaan ingin menjual pakaian. Pertama, barangnya itu dari serat dulu apabila ingin membuat pakaian. Serat ini memiliki nilai jual misal 2000. Maka di sini nilai tambahnya adalah 2000 juga. Lalu dari serat ini dijadikan benang. Dari benang ini nilainya akan naik menjadi, nilai jualnya menjadi 5000. Lalu ini 5000 dikurang 2000 jadi nilai tambahnya adalah 3000. Lalu dari jari benang dijadikan kain. Dari kain ini dijual 15.000. 15.000 dikurang 5.000 jadi nilai tambahnya 10.000. Lalu yang keempat, setelah jadi kain, dia dijahit menjadi pakaian. Nilai pakaian ini adalah 50.000. 50.000 dikurang 15, nilai tambahnya menjadi 35.000. Lalu setelah dibuat pakaian akan dijual. Setelah dijual akan dijual seharga 70.000. Maka nilai tambahnya di sini 20.000. Lalu untuk mendapatkan nilai seluruhnya kita harus menjumlahkan seluruh nilai tambah di sini. Di sini ada 2.000 ditambah 3.000 menjadi 5.000, 5.000 ditambah 10.000 menjadi 15.000, 15.000 ditambah 35 menjadi 50.000, 50.000 ditambah 20.000 menjadi 70.000. Maka nilai tambahnya adalah 70.000 rupiah. Sebelumnya telah dijelaskan tentang pendapatan nasional dan cara perhitungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendapatan pribadi dan pendapatan imposibel. Pendapatan pribadi adalah dapat diartikan sebagai semua pendapatan, termasuk pendapatan yang tidak melakukan hal apapun yang dilakukan oleh penduduk suatu negara. Tidak dapat disimpulkan dalam hal ini pendapatan pribadi termasuk juga pembayaran pindahan, di mana pembayaran pindahan itu ialah bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu tanpa melakukan faktor usaha ataupun jasa sebagai imbalannya. Jenis-jenis pembayaran pindahan
Yang pertama ialah orang pengangguran, yang kedua pegawai negeri yang tidak bekerja lagi, yang ketiga veteran, yang keempat orang cacat fisik, yang kelima orang yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah, dan lain sebagainya. Penerima-penerima bantuan tersebut dari pemerintah, mereka tanpa melakukan hal apapun untuk memperoleh bantuan tersebut. Dengan demikian, bahwasanya mereka menerima bantuan dari pemerintah itu tanpa melakukan hal apapun untuk membalas imbalan dari pemerintah tersebut. Jadi dalam perhitungan pendapatan nasional, hal ini disebut juga biasa disebut dengan subsidi, yang dimana subsidi itu yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam perekonomian dan para buruh tani. Subsidi yang diterima oleh perusahaan dan para tani itu dalam perhitungan pendapatan nasional itu dihitung menurut faktor. Apabila perusahaan menerima bantuan dari pemerintah, maka akan dihasilkan faktor-faktor yang akan digunakan pada suatu perusahaan tersebut. Bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Pendapatan pribadi meliputi seluruh pendapatan masyarakat tanpa mengirimkan faktor-faktor produksi atau tidak. Selanjutnya, hal yang tidak termasuk pendapatan pribadi, yaitu keuntungan perusahaan yang tidak dibagi, pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas kepada perusahaan. Yang ketiga, kontribusi yang dilakukan para pekerja dengan dana pensiun. Hubungan pendapatan nasional dan pendapatan pribadi. Pendapatan nasional dikurangi, pertama keuntungan pendapatan tak dibagi, kedua pajak keuntungan pemerintah, yaitu yang ketiga kontribusi kepada dana pensiun kalau ada, dikurangi pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen dan bunga pinjaman pemerintah, sama dengan pendapatan pribadi. Baik, selanjutnya pendapatan deposable. Pendapatan deposable adalah pendapatan yang digunakan oleh penerimanya, yaitu rumah tangga dalam perekonomian untuk membeli hal-hal yang mereka inginkan. Tetapi biasanya pendapatan deposable ini dimanfaatkan bukan hanya sekedar untuk konsumsi, melainkan untuk ditabung dan juga untuk membayar bunga atas cicilan yang mereka lakukan, pembayaran-pembayaran yang dilakukan secara mencicil. Dan pinjaman yang dilakukan oleh konsumen ini bukanlah hal untuk menciptakan atau meningkatkan pendapatan nasional. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, salah satu penggunaan adanya data penggunaan pendapatan nasional adalah untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sendiri dihitung dari banyaknya barang real atau produksi jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian negara. Nah, untuk formula yang digunakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi itu adalah G sama dengan PN1 dikurang PN0 dibagi PN0 dikali 100, di mana G ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditulis dalam bentuk persen. Nah, PN real dan PN real 0 adalah pendapatan nasional real. Angka 1 pada PN real yang pertama ini menunjukkan bahwa ini adalah pendapatan nasional untuk tahun yang akan dihitung atau tahun ini. Sedangkan PN real 0 angka 0 ini menunjukkan bahwa ini adalah pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Nah, untuk menghitung pertumbuhan tingkat pertumbuhan ekonomi, itu harus melakukan dua tahap, yaitu yang pertama menghitung pendapatan nasional dengan cara mendeflasikan pendapatan nasionalnya pada harga masa ini. Lalu yang kedua itu menghitung tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional real yang dideflasikan dengan harga pada masa ini itu menggunakan rumus PN real N, pendapatan nasional real masa ini sama dengan 100 per HIN. Ini maksudnya adalah harga indeks atau pendeflasi pada tahun yang akan dihitung dikali dengan pendapatan nasional pada masa ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan PDB. Misalnya kita punya data PDB pada tahun 2021 itu sebesar 120,20. Pada tahun 2002 itu
128,8. Harusnya G 22 dengan 128,2 kurang 1 dibagi 100. Nah, dari cara ini akan didapat hasil sebesar 7 sen untuk PDB tahun 2002. Nah, tadi kita akan masuk contoh yang kedua, daftar PDB tahun 2001 itu 168,5 triliun, dan tahun 2002 200. Nah, harga indeks untuk tahun yang akan kita hitung 2001 sebesar 192 dan 2002 sebesar 160. Lalu formulanya tadi 2002 192 160 kali dengan ya, dikalinya 225,7. Itu akan dapat hasilnya sebesar 214,4 triliun untuk pendapatan nasional pada tahun 2002. Nah, nilai 214,4 triliun ini adalah nilai pendapat produk domestik bruto pada tahun 2002, sehingga bisa kita hitung tingkat pertumbuhan ekonominya itu adalah tingkat tumbuhan dengan 214,4 sehingga akan didapat hasil sebesar 8%. Ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2001 ke 2002. Baiklah, tadi telah dibahas mengenai menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan yang akan saya bahas sekarang adalah mengenai masalah perhitungan dan penggunaan data. Sebagai penutup dari bab perhitungan pendapatan nasional, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah masalah-masalah dalam perhitungan pendapatan nasional, dan yang kedua adalah kegunaan data pendapatan nasional yang akan digunakan. Masalah-masalah perhitungan. Menghitung pendapatan nasional bukanlah hal yang mudah. Beberapa masalah perlu diatasi untuk memastikan perhitungan pendapatan nasional cermat dan teliti. Berikut ini beberapa masalah yang sering terjadi dalam perhitungan pendapatan nasional. Baiklah, yang pertama adalah masalah dalam mengumpulkan data dan informasi. Tidak semua perhitungan pendapatan nasional negara dicatat dengan baik. Apabila pun dia dicatat dengan baik, informasi yang didapatkan itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Yang kedua adalah memilih kegiatan yang nilainya dapat dihitung. Kegiatan seperti memasak sendiri, menanam tanaman sendiri, ataupun mencuci baju sendiri itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Yang ketiga adalah masalah menghitung dua kali. Dalam praktiknya, sulit untuk menentukan apakah barang tersebut merupakan barang jadi ataupun barang setengah jadi. Maka dalam hal itu timbullah masalah perhitungan dua kali. Yang keempat adalah investasi bruto dan investasi neto. Perbedaan antara investasi bruto dan investasi neto adalah depresiasinya. Dengan kata lain, untuk menghitung investasi neto, yang perlu dilakukan adalah untuk mengurangi depresiasi dari investasi bruto. Baiklah, yang selanjutnya adalah mengenai kegunaan data pendapatan nasional. Data pendapatan nasional memiliki informasi yang berguna mengenai berbagai aspek dari kegiatan ekonomi. Berikut ini beberapa kegunaan data pendapatan nasional. Yang pertama adalah menilai prestasi kegiatan ekonomi. Yang kedua, menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.
Yang ketiga, memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat itu memberikan gambaran mengenai taraf kemakmuran. Yang kelima, sebagai data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Baiklah, sekian video dari kami. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.